Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kitab Esra pasal 4, teksnya ayat 1 sampai 24. Dan saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Lawan orang Yehuda dan Benyamin datang dan memohon akan turut membangun bersama-sama rumah Allah. Tetapi orang Israel tolak permohonan itu. Jadi lawan orang Yehuda dan Benyamin melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 24. Lawan orang Yehuda dan Benyamin mengirim surat kepada Raja Artasasta untuk menghentikan pembangunan, dan Raja menghentikan pekerjaan itu. Kesimpulannya, selanjut meletakkan dasar rumah Allah, lawan orang Yehuda dan Benyamin tiba kepada Israel dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Tetapi Jerubabel dan kepala-kepala jemaat menolak permohonan mereka. Sejak itu mereka melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Akhirnya pekerjaan pembangunan rumah Allah berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius selama 16 tahun. Mereka terus usahakan supaya menghentikan pekerjaan pembangunan di kota Yerusalem, bukan hanya rumah Allah, melainkan tembok-tembok juga. Mereka mengirim surat kepada Raja Ahasuerus dan Raja Artasasta. Mereka berkata kepada Artasasta bahwa kalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang-orang di kota ini tidak lagi membayar pajak opeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja. Selanjutnya berkata lagi bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Dan Raja Artasasta menerima saran itu dan menghentikan pekerjaan pembangunan rumah Allah. Ajaran tentang Allahnya. Kelihatannya Tuhan diam, biarkan mereka. Tetapi di dalam situasi ini yang sulit pun, Tuhan tetap bekerja. Ajaran tentang manusianya. Pertama, lawan orang Yehuda dan Benyamin memohon akan membangun bersama-sama bait suci Allah, sebab mereka juga berbakti kepada Allah. Ya, sekalipun mereka seperti bidat, memang kepercayaan mereka juga tidak benar, namun benarnya juga mereka percayanya Allah. Kedua, Jerubabel dan para kepala kaum keluarga menolak permohonan itu. Itu juga benar, karena mereka pada waktu itu lebih fokuskan tentang berjaga kesucian iman. Ketiga, lawan orang Yehuda dan Benyamin melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun melalui mengirim surat kepada raja-raja Persia. Pekerjaan itu terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Memang mereka karena tidak diterimanya, memang juga mereka ingin menghalanginya, demikian itu. Keempat, lawan orang Yehuda dan Benyamin berkata bahwa kalau sudah berhasil pembangunan bait Allah dan tembok Yerusalem, orang Yehuda pasti akan memberontakkan, dan Raja Artasasta menerima saran itu. Memang itu sebenarnya sudah benar, orang Yehudanya seterusnya memberontakkan. Bukan hanya raja-raja sajanya, Tuhan pun juga mereka memberontakkan. Itunya fakta. Aplikasinya, pertama, mencari hikmat untuk berdamai dengan lawan-lawan. Ya,
Sebenarnya pada waktu itu kelihatannya mereka benar. Namun di dalam Alkitab kita sudah tahu kita harus berdamai sekalipun mereka lawan dan musuhnya. Sehingga zaman sekarang kitanya harus mencari hikmat untuk berdamai dengan lawan-lawan mereka juga. Kedua, berjaga kesucian iman itu penting, tetapi usaha akan mengajar kepercayaan yang benar kepada orang-orang yang melawan kita pun juga. Seperti orang Samaria atau orang-orang yang beragama yang lain, atau sepertinya bidat ajaran sesat, kita harus usahakan mengajar kepercayaan yang benar. Ketiga, jangan putus asa sekalipun terhenti pekerjaan pembangunan, pekerjaan Tuhan. Dan percayalah, semua hal ini ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan pasti akan membimbing kita sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangannya Tuhan. Akhirnya PR praktek, meminta hikmat kepada Tuhan untuk membedakan bidat lawan Tuhan. Dan memohon hikmat juga supaya memberitakan kepercayaan benar kepada mereka. Ya, mereka sekarang lawan, namun melalui memberitakan Injil kepada mereka, mereka juga bisa menjadi sepihak kita, seiman kita, sesama kita. Dan sebenarnya kehendak Tuhannya ada di sini. Hari ini juga memberitakan Injil kepada mereka yang masih belum menerima Yesus Kristus. Dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.